Buang Christensen, Barcelona jadikan bek timnas Jerman sebagai pengganti. Barcelona diyakini siap untuk membuangkan bek tengah Andreas Christensen pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendapatkan dana segar. Christensen, yang bergabung dengan status bebas transfer dari Chelsea pada tahun 2022, saat ini tidak terdaftar dalam skuad Barcelona setelah mengalami cedera yang membuatnya harus absen di paruh pertama musim ini. Selama ia absen, Pau Cubarsí dan Inigo Martinez telah mengukuhkan diri mereka sebagai duet yang dominan di bawah asuhan pelatih baru, Hansi Flick. Sementara Ronald Araujo juga diharapkan dapat memainkan peran penting sekembalinya ia dari cedera. Hal tersebut membuat Christensen berada di luar rencana Barcelona dan para petinggi klub kini siap untuk mempertimbangkan tawaran untuk pemain asal Denmark tersebut. Menurut laporan Sport, kepergian Christensen dari Barcelona lebih mungkin terjadi di musim panas, meskipun kepergiannya di bulan Januari masih mungkin terjadi jika ada tawaran yang tepat. Kontrak Christensen akan berakhir pada 2026 dan meskipun awalnya ada kemungkinan perpanjangan kontrak tidak lagi ditawarkan, membuat Barcelona ingin menjualnya sebelum nilainya turun. Barcelona percaya bahwa mereka telah memiliki cukup banyak pemain di lini pertahanan, di mana Eric Garcia dan Jules Koundé juga dapat bermain. Begitu juga dengan pemain berusia 19 tahun, Sergi Dominguez. Namun mereka juga memiliki rencana untuk merekrut pemain Bayer Leverkusen Jonathan Tah saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini. Seperti yang dilaporkan oleh Florian Plettenberg, Barcelona merupakan salah satu kandidat utama untuk mendatangkan Tah pada musim panas mendatang. Namun mereka menghadapi persaingan dari Bayern Munchen yang gagal meyakinkan Leverkusen untuk menjualnya pada awal tahun ini. Barcelona khawatirkan cedera Pedri di laga timnas Spanyol. Barcelona ketar-ketir dengan kondisi gelandang andalannya Pedri usai timnas Spanyol menang 3-2 atas Swiss Selasa dalam kurung 19/11 dini hari tadi. Pertandingan itu barangkali tak punya implikasi yang signifikan terkait poin maupun posisi Spanyol di papan klasemen grup D UEFA Nations League, tapi menyaksikan Pedri kesakitan tentunya hal itu sangat mengkhawatirkan. Insiden cederanya Pedri terjadi saat laga berjalan di menit ke-34. Pedri yang tengah berebut bola dengan pemain Swiss Seki Amdouni terpeleset dan hilang keseimbangan hingga jatuh dengan posisi yang salah. Jatuh seakan belum cukup bagi Pedri, karena setelah itu penyerang Swiss tersebut secara tidak disengaja menginjak lutut kanan Pedri. Pemain berusia 21 tahun itu langsung memegangi lututnya sambil meringis kesakitan. Melihat Pedri tergeletak di atas lapangan, staf medis pun berlarian ke dalam arena pertandingan dan berusaha menolongnya. Tentu saja, hal ini sangat mengkhawatirkan para supporter Barca yang khawatir salah satu pemain penting Blaugrana itu kembali alami cedera serius. Namun setelah rehat sebentar dan mendapat perawatan medis, Pedri berhasil atasi ketidaknyamanannya dan kembali lanjutkan pertandingan. Satu hal yang perlu dicatat, babak pertama laga antara timnas Spanyol kontra Swiss ini tak terlalu menyenangkan bagi Pedri. Pasalnya, ia gagal lakukan eksekusi penalti saat ditugaskan untuk mengambil hadiah penalti tersebut. Barcelona pastinya akan terus awasi kondisi Pedri dalam beberapa hari ke depan guna memastikan bahwa benar-benar tak ada dampak buruk yang tersisa dari insiden tersebut. Pasalnya, Pedri sangat dibutuhkan Barcelona dalam melewati musim ini, terutama karena mereka akan segera lakoni laga-laga penting usai jeda internasional bulan ini berakhir. Tahun depan, penyerang Barcelona bakal merapat ke Sevilla. Ansu Fati berpotensi angkat kaki dari Barcelona pada tahun depan. Sevilla bakal menjadi destinasi karirnya kelak. Sebelumnya, jebolan La Masia memang santer dikaitkan bakal merapat ke Andalusia, namun asa urung terjadi. Sempat muncul kabar di musim panas kemarin, Ansu Fati bakal dipinjamkan ke Sevilla. Namun kabar tersebut tertepis lantaran sang pemain masuk dalam rencana Hansi Flick. Namun seiring berjalannya waktu, Flick tak memasukkan namanya dalam rencana. Fati selalu mengalami masalah cedera dan hal tersebut menutup kiprahnya untuk bersinar baik di level klub maupun timnas.
Bahkan ada kabar yang menyebut pelatih Jerman itu menyangsikan potensi terbaik Fati bisa muncul lantaran serangkaian cedera tersebut. Menurut laporan Fitch Hughes, Sevilla disebut siap mengamankannya pada tahun depan. Namun Flick menolak untuk melepas pilarnya di tengah musim lantaran urgensi terkait pelapis Robert Lewandowski masih sangat besar terjadi. Meski coba dipertahankan, potensi penjualan sang pemain lumayan menguat seiring tipisnya peranan sang pemain di tim utama. Sang pemain akan mendapatkan pembicaraan terakhir terkait masa depannya. Ia masih terikat kontrak hingga 2027 mendatang dan Barcelona ingin sang pemain pergi di angka 15 juta euro. Angka tersebut reduksi lumayan jauh dibanding 2 tahun sebelumnya. Musim ini Fati baru mentas dalam 7 laga dan mengoreksi 150 menit. Ia belum mendulang gol ataupun assist bagi tim. Setelah dipinjamkan ke Brighton, Fati membuat kesan yang kuat dalam latihan awal musim panas di bawah Flick. Namun tepat sebelum tur pramusim ke AS, penyerang tersebut mengalami cedera yang membuatnya absen dalam perjalanan tersebut. Barcelona siapkan perpanjangan kontrak Wojciech Szczesny. Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak Wojciech Szczesny menurut laporan dari Marca. Langkah ini terkait upaya klub untuk memastikan posisi penjaga gawang mereka tetap solid menjelang musim depan meski situasinya lebih kompleks dari yang terlihat. Keputusan Barcelona banyak bergantung pada pemulihan Marc-Andre ter Stegen. Jika kiper utama mereka ini kembali ke performa terbaiknya, besar kemungkinan ia akan tetap menjadi pilihan utama sehingga tidak ada kebutuhan untuk merekrut kiper baru. Namun jika pemulihan ter Stegen tidak berjalan sesuai rencana, Barcelona mungkin harus mencari opsi tambahan untuk posisi penjaga gawang. Di tengah situasi ini, Iñaki Peña menjadi sosok kunci. Kiper muda ini masih terikat kontrak hingga 2026, tetapi dalam beberapa bulan ke depan, Barcelona harus memutuskan apakah akan menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya. Selain itu, ambisi pribadi Peña juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Peña bisa memilih untuk tetap bertahan di Barcelona meskipun hanya menjadi pelapis ter Stegen atau mencari klub lain di mana ia bisa bermain reguler sebagai pilihan utama. Keputusan ini tidak mudah baik bagi klub maupun sang pemain. Di sisi lain, Wojciech Szczesny yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini, belum mendapatkan kesempatan bermain musim ini. Saat bergabung dengan Barcelona, Szczesny menyadari bahwa perannya adalah sebagai pelapis Peña. Ia hanya akan dimainkan jika Peña tampil di bawah ekspektasi atau mengalami cedera. Meski belum mendapatkan menit bermain, sikap profesional Szczesny telah meninggalkan kesan positif di klub. Ia selalu siap jika dibutuhkan dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap perannya.